motor bebek Indonesia, Honda Supra X tahun 99. Ikuti terus, jangan lupa like and subscribe. Oke, ini generasi Supra X yang kedua. Sebelum ini dari tahun 97 itu sedikit sejarahnya, ada Honda Astrea Supra tanpa embel-embel X di belakang. Dia berkapasitas kalau nggak salah 100 cc, sekitar 97,1 cc. Cuman ini berakhir ketika tahun 99 ini diluncurkan, jadi ada embel-embel huruf X di belakang. cc-nya naik dari 97 ya dibulatkan jadi 100 cc, sekarang jadi 110 cc. Ya lebih tepatnya 108 cc. Tenaganya otomatis juga naik. Banyak sekali sampai sekarang Honda Supra yang seri ini memang masih berkeliaran di jalanan Indonesia ya. Memang terkenal bandel mesinnya. Sampai pada generasi terakhir sekarang tahun 2020 juga masih dengan nama Supra yang seri GTR, bahkan ada yang seri 150 cc. Mantap. Kita mulai reviewnya. Ini adalah Supra X 110 cc tahun 99. Ya, secara desain sebenarnya termasuk mesinnya juga kalau dibilang dari segi originalitas ini sebenarnya nggak ori-ori banget, karena memang banyak motor ini sedikit ada perubahan dan penambahan aksesoris yang ya khasnya anak-anak muda zaman sekarang lah ya. Memang rata-rata memang yang nyari bener-bener ini ori semua memang agak susah. Masalah desain sih sebenarnya selera ya. Kalau menurutku sih ini timeless. Sampai sekarang buktinya masih banyak yang pakai motor ini. Dari segi desainnya, lampunya, ini sebenarnya jangan ditiru ya. Ini spion nggak ada. Ya harusnya ini ada, kalau kita menurut peraturan pemerintah memang harusnya ada, cuman memang ini disimpan spionnya. Dari segi desain ini mungkin ini lebih pendek ya teman-teman sekalian. Shocknya ini udah nggak ori, terlihat ini memang shock orinya agak lebih panjang dari ini. Warnanya itu silver ya, metalik gitu. Terus dari knalpot ini harusnya nggak kayak gini, ini udah diganti sama knalpotnya Vega. Terus lagi ini harusnya ada apa ya istilahnya, ada decknya di sini. Jadi agak menggembung gitu, agak gendut kalau dipasang. Ini dicopot jadi kelihatan lebih ramping. It's okay. Lain-lain, oh ya ini juga di depan udah rem cakram single piston. Yang seri sebelumnya ini yang generasi pertama yang Astrea Supra ini masih tromol depannya, cuman yang seri Supra X ini yang dari tahun 99 sudah ada opsi untuk rem cakram di depan. Rem belakang masih tromol ya, standar. Lain-lain sih standar sih ya. Ini saddle juga udah dibikin tipis, dibikin pendek. Seharusnya ini bisa lebih tinggi dari ini. Oke, dari segi mesin ini juga ada sedikit perubahan. Sebetulnya mesin ini tidak pakai kopling, jadi dia manual transmission, cuman dia memang khasnya motor bebek pada zamannya. Ini dimodif, ditambah kopling, ya khasnya anak muda zaman sekarang sekali lagi ya. Terus ini juga filternya dicopot, jadi ini diganti filter aftermarket yang dia ya sekedar kayak aksesoris aja sih sebenarnya. Kalau misalnya filter sih seharusnya memang bisa lebih fungsinya dari fungsionalnya, harusnya tidak seperti ini. Cuman memang katanya sih nambah tenaganya jadi lebih boros juga. Ini apa namanya, fungsi di head unit lah ini nama istilahnya ya. Ada tombol-tombol, berbagai tombol di sini. Ini juga sebenarnya masih ori.
Ini aslinya memang seperti ini, cuman memang ada tombol-tombol yang sudah harus direparasi sih sebenarnya. Cuman terkait fungsinya ini masih fungsi semuanya ya. Ini di sini ada tombol starter, double starter, electric starternya ada di sini yang warna kuning. Yang sebelah kanan, yang di sebelah kiri ada tombol lampu. Ya tuas kayak gini ya. Ini ada untuk high dim, low dimnya. Ini ada lampu sen. Ini ada untuk klakson. Horn, ada tulisan horn di sini. Terus kalau head unit di sini memang standar sih ya. Cuman ada ya petunjuk gigi, ada netral dari mulai 1 2 3 4. Oh ya, satu lagi, ini memang fitur yang waktu itu pada zamannya canggih ya. Ini di sistem rotasi. Jadi begitu gigi ini dari 4 kita masukkan lagi, jadi dia balik lagi ke netral. Seperti itu. Pada zamannya itu canggih sekali. Ini ada speedometer. Ada apa namanya? Jarak tempuh di sini udah terlihat jarak tempuhnya 56.000. Ya lumayan. Terus ada di sini ada fuel meter untuk kondisi bahan bakarnya. Di atas ada indikator untuk high dim, ada indikator untuk lampu sen kanan kirinya. Ya, standar itu aja sih. Untuk di colokan ini ya, kunci ini sebenarnya udah diganti sama yang kunci aftermarket mereknya MPM. Bukan standarnya ini, karena memang katanya pemiliknya, menurut pemiliknya ini udah jebol yang aslinya. Makanya ini diganti baru sama kunci-kuncinya juga. Jadi udah bukan standar, tapi memang dari aslinya pun bentuknya udah seperti ini. Ya nggak ada banyak perubahan. Kalau yang dari bagian kiri ya, bagian dari sisi kiri motor ya standar pada zamannya ya. Ini untuk footstep penumpang belakang ya, ini masih ori juga. Gear semua, rantai juga masih ori, peleng masih ori ya. Nggak banyak jauh perubahan ya, kecuali shocknya ini. Ini untuk tuas transmisinya. Ini footstep untuk ridernya ya. Ini udah agak bolong-bolong, memang ini masih standarnya, masih ori bawaan dari pabrik. Ini udah agak bolong. Di sini ada standar samping, ini ada standar tengahnya. Sampai di sini ada ya, ini khasnya motor zaman dulu ya, masih karburator dan ada keran bensin di sini. Jadi bisa ditutup. Jadi ini posisinya kalau ke bawah ini kebuka, kalau ke samping ini dia tutup. Ya oke sih ya. Ini sekarang udah banyak fitur ini yang diabaikan oleh pabrikan sekarang, karena memang udah sistemnya udah injeksi. Ke depan ini ada untuk apa namanya, kabel untuk speedometer sama jarak tempuh. Ya ini entah ini mungkin udah nggak fungsi ya, karena memang udah usang. Ya pelek juga masih ori biasa ya, pelek kaleng ya, khasnya zaman dulu. Memang nggak ada pelek dari bahan aluminium yang sekarang memang udah jadi standarnya. Dulu memang khasnya memang masih jari-jari, yang dulu memang nggak ada pilihan lain selain. Secara desain, secara tampilan cukup itu sih. Kita masuk sekarang, kita coba mesinnya gimana dengan berbagai modif yang dilakukan. Ya, dia dikasih kopling yang seharusnya dia nggak pakai kopling. Terus open filternya yang ori udah dicopot, diganti dengan filter aftermarket yang seperti kayak hanya hiasan gitu ya. Dan dengan knalpot yang memang sudah ini milik Yamaha Vega R. Kita coba. Ini kebetulan electric starternya nggak bisa ya. Ini entah, menurut keterangan pemiliknya sih memang akinya udah soak. Kita coba ya.
Jadi ini hanya mengandalkan Kickstarter. Ya kita biasa standarnya motor-motor zaman dulu, kita kunci kontak sampai di sini. Ya ini masih nyala ya ternyata ya. Masih nyala loh. Coba di sini lihat. Masih nyala loh, ini indikator untuk netral ini nyala. Kalau kita masukkan ke gigi satu dia nyala ke satu, begitupun selanjutnya. Oke. Kita coba ya. Kita coba starter dengan posisi netral. Ini sih masih halus banget. Sekali kita coba untuk kick, starternya langsung hidup. Untuk zaman motor tahun 99 sih ini luar biasa ya perawatan mesinnya. Terus kalau suaranya ya khasnya kalau open filter, motor open filter, jadi ada kayak desis-desis udara yang kesedot. Ya seharusnya kalau ini filternya dipasang aslinya memang nggak seperti ini. Sama suaranya agak berbeda karena memang ya mirip-mirip sama Vega lah, cuman karena mesinnya memang berbeda jadi agak aneh ya. Jadi khasnya Honda Supra yang memang kalau dengan knalpot aslinya itu seperti itu, dengan knalpot seperti ini ya agak berbeda sih. Ini kalau kita gas ya nggak ada lag mesin, nggak ada letupan-letupan yang mengganggu, masih bulat banget bunyinya. Kalau kita sentak begini juga nggak ada letupan-letupan yang menandakan kalau mesinnya itu ada masalah. Ya menurut keterangan pemiliknya sih sebenarnya dari mesin ini nggak ada masalah sih ya. Dirawat dan sebagainya, oli tap juga menurut keterangan pemiliknya sih rutin. Mantap. Yuk mari kita coba gimana impresi berkendara motor ini. Saksikan terus. Karena ini kopling, kita mesti tarik tos koplingnya dulu, baru kita masukkan gigi satu. Tarikannya mantap. Biasa sih, tarikannya instan ya, standar motor pada zamannya ya. Kalau kita lihat ini untuk tahun 99 berarti sekitar umur berapa tahun ya, sekarang 2020, 21 tahun. Luar biasa sih dengan umur segitu. Oh iya, sekedar terbiasa aja ya. Mungkin teman-teman lihat sekitar ini ada alam ini nih. Ada di lokasi pantai Papua, tepatnya di desa Pandanwangi, Kecamatan Tempeh. Cuman lebih dekatnya ke desa Jatimulyo, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang. Ini sebenarnya daerah pantai ya. Daerah pantai, cuman ini jadi markas TNI untuk latihan angkatan darat. Kebetulan ini memang lagi dibuka untuk umum, memang nggak ada latihan ya kayak gitu. Jadi kita bebas di sini. Kenapa saya pilih lokasi ini, karena memang ini motor alam ya, jadi bukan untuk kita kebut-kebutan di jalan raya dan sebagainya, karena ketahanan mesin ini yang luar biasa. Saya biarkan gasnya ini nggak saya apa-apakan, saya beberapa menit ngomong, mesin tetap hidup, dan itu luar biasa untuk motor yang umurnya udah 21 tahun. Kita coba jalan lagi ya, kita sambil teman-teman ikut. Ini lokasinya memang bukit-bukit, karena ini pantainya masih jauh, ada di sana.
Di sini pesisir, ya dekat sama sungai-sungai. Sejauh ini sih kita geber motor ini di area-area berpasir dan area-area rumput seperti ini sih nggak ada masalah sih ya. Oh ya, satu lagi, ternyata menurut keterangan pemiliknya ini mesinnya udah dimodif, udah di setel sedemikian rupa sehingga tenaganya ini jadi naik. Entah itu dibesarkan, dibikin gede ya bloknya, makanya jadi tarikannya luar biasa kayak gini. Sebenarnya standarnya sih mungkin nggak kayak gini ya. Saya coba tuh dari berhenti tuh. Luar biasa motor ini ya, sekelas motor tahun 99 dan udah berumur 21 tahun gitu. Masih luar biasa impresinya. Sebelum mengakhiri video ini, jangan ditiru ya. Kalau pakai motor, pakai helm. Gitu ya. Itu aja ya review yang saya bilang tadi di awal video, dedengkotnya motor bebek Indonesia. Ya, mungkin teman-teman yang nonton video ini mungkin ada yang punya Supra X yang tipe serupa, bisa komen di bawah, bisa sharing pengalamannya, modif-modif apa yang kira-kira bisa dilakukan sama motor ini. Jangan lupa like, subscribe jika Anda belum, tonton terus channel Octavian. Terima kasih.